Oke, silakan Prof. Susi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa tujuan moral negara itu adalah keadilan dan kebajikan negara. Bagaimana tujuan negara itu bisa tercapai? Antara lain melalui berbagai mekanisme, baik melalui tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, kemudian juga melalui pemilihan umum, karena dengan pemilihan umum itu kita akan melakukan seleksi pada pemimpin kita, gitu ya. Namun persoalannya, terutama kalau saya kaitkan dengan 10 tahun, terutama Pilpres 2024, tantangannya menjadi sangat berat dibandingkan dengan Pilpres 2019. Kita hidup di era post-truth, di mana kebenaran itu seakan-akan gitu ya, selalu dikumandangkan bahwa dia adalah benar, padahal sebetulnya tidak. Kita panggung depan, panggung belakangnya beda. Betul, kita hidup di era populisme. Kemudian kita hidup di era kemajuan teknologi. Bagaimana TikTok memengaruhi pilihan rakyat pada akhirnya. Kemudian juga kita hidup di era kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok. Tadi tirani, kemudian dibungkus dalam hukum itu sebagai autokratik legalisme. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi era post-truth itu? Yaitu antara lain dengan literasi digital. Kemudian kita melakukan perkuat jurnalisme yang berkualitas, edukasi publik, dan lain sebagainya. Dan demokrasi akan berhasil apabila masyarakat itu kita punya warga yang kompeten kritis gitu ya. Dan warga yang kompeten itu sangat diperlukan karena dia akan mengetahui bagaimana dia harus melaksanakan kebijakan atau kewajiban kewargaan. Dan sebagai closing saya katakan, kalau kita tidak memperbaiki ini dengan demokrasi kolaborasi, sampai sejauh mana kita akan membiarkan kita berpuas terhadap ketidakadilan, terhadap kepuasan yang sangat memengaruhi manusia secara keseluruhan. Gandhi sudah memperingatkan kepada kita bahwa hal terbesar itu bukan menjadi manusia, tetapi menjadi manusiawi. Jadi momoknya adalah kecerdasan dari masyarakatnya, tapi ya itu harus ada keinginan dari pemerintahnya. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.